Kita lihat dulu potretnya betul, kita akan menuju ke rekan kami, ada Alvin Saputra, ada curhatan warga di sana soal hunian warga. Ada Alvin, silakan Alvin. Ya baik, Alfa, Cira, dan juga pemirsa, memang belakangan ini polemik dari Kampung Bayam memang masih menjadi sorotan ataupun perbincangan dari banyak masyarakat, karena memang dari warga Kampung Bayam sendiri pun masih belum mendapatkan tempat tinggal ataupun haknya untuk tinggal di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Memang untuk rusun sendiri sudah jadi, namun hak dari warga sendiri masih belum didapatkan karena memang di tempat saya mengabarkan pemirsa saat ini berada di Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Ini merupakan bangunan sementara ataupun semi permanen yang dibangun oleh warga untuk ditinggalkan sementara saat mereka tidak punya tempat tinggal ataupun haknya yang didapat di rusun Kampung Bayam yang berada di Jakarta Utara. Ini untuk pemirsa bisa melihat, inilah situasi terkini bangunan ataupun tempat tinggal sementara dari rumah warga rusun Kampung Bayam yang belum mendapatkan haknya untuk tinggal di rusun. Namun banyak para warga memang bergotong royong untuk membangun rumah sementara yang saat ini pemirsa bisa melihat di layar kaca. Inilah bangunan sementara yang warga ataupun ex rusun Kampung Bayam membangun bergotong royong untuk ditinggalkan sementara sampai para warga mendapatkan haknya. Dan untuk pemirsa, untuk menanyakan lebih lanjut terkait kronologi dan juga kehidupan dari warga Kampung Bayam, saya akan ajak pemirsa untuk berbincang. Halo Pak, dengan Bapak siapa ini? Purkon. Dengan Pak Purkon ya. Pak, bisa dijelaskan Pak untuk kronologi awal seperti apa sih Pak sampai Bapak tergusur dan bisa tinggal di sini sementara nih Pak? Ya, pada saat pemimpin Gubernur Anies Rashid Baswedan, kami 2021 tanggal 25 Januari tepatnya kami sudah di sini. Ini adalah hunian sementara yang memang warga membangun. Setelah kami dipercaya diberikan resume santunan untuk menunggu pembangunan Jakarta International Stadium dan berikut permukiman kami dan perkebunan di sana di Jakarta International Stadium gitu. Nah, artinya setelah lama kita di sini 2022 gedung tersebut sudah diresmikan, bahkan kami sudah diberikan SK keputusan dari Pak Wali Kota dan nomor unit masing-masing sudah dikocok. Jadi artinya kami sebagai kelompok tani yang memang dulu sudah menaruh harapan kepada pemerintah, artinya pemerintah yang berkomitmen kepada masyarakatnya. Alhamdulillah di sana kami telah dibangunkan, ya selesailah semuanya. Dan rasa kekecewaan itu setelah Anies Rashid Baswedan telah purna baktinya, ya kami dipersulit. Nah, bahkan sampai tanggal 13 Maret kami kuasain fisik di sana agar dapat dialog dengan PJ Gubernur, namun tidak juga kunjung seperti bara panggang api jauh bara lah ya kan. Nah, artinya setelah kami di sana ya sama sekali belum ada respon. Akhirnya kami mengadukan nasib kepada DPRD. Pada saat itu DPRD juga dari Komisi Nasdem, PKB dan PKS ya kan mengundang seluruh terkait baik PJ Gubernur dan yang hadir cuma dari Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Saya ingat sekali poinnya cuma hanya 2. Dalam 1 bulan itu mereka akan selesaikan karena mereka alasan baru selesai diperiksa oleh BPK. Kami nggak paham. Sebenarnya alur birokrasi kan sudah selesai. Ya, Pak, untuk sebelum lanjut nih Pak, Bapak untuk rumahnya yang mana nih Pak? Nah, ini Bapak rumahnya. Boleh saya masuk Pak? Melihat rumahnya boleh ya Pak ya? Ya baik pemirsa, inilah kondisi rumah yang Bapak Furkon sempatkan. Inilah suasana dalam dari rumah ya pemirsa. Pak, ini katanya untuk layoutnya seperti di Kampung Bayam juga ya Pak, di rusunnya? Kita permintaan ke gubernur dulu, ini atas ya kan ada para-paranya dan berikut kamar. Nah mirip, karena harapan dan impian kami yang sudah terwujud itu di Kampung Susun ini ya ini. Kita minta ada para-paranya gitu kan, selain perkebunannya gitu di sana. Begitu. Ya baik, ini pemirsa, inilah situasi dalam dari rumah Bapak yang di tempat tinggal sementara. Memang rumah ini berdindingkan dari papan dan juga bangunan ini dari semi permanen dan juga bangunan sementara. Pak, ini untuk bangunannya berarti
Nggak permanen ya Pak? Ya ini kita nggak permanen, cuma kita karena bahan-bahan yang masih bisa digunakan kita pergunakan gitu. Dulu yang tempat tinggal kita dulu yang sekarang dibangun itu kan tempat tinggal kita dulu. Berikut kita bertani, karena kenapa kita disebut kelompok tani, karena kita kelompok tani. Nah setelah itu kita diedukasi dan disekolahkan lah oleh pemerintah dulu kan, oleh Anies Rashid Baswedan, dan sampai memiliki sertifikat kelompok tani gitu. Berarti udah berapa lama nih Pak tinggal di sini nih Pak, di bangunan semi permanen ini? Pokoknya dari kita 2021 sampai 2003 bulan Maret sampai bulan November, dan saya dipenjarakan, ditangkap ya kan, itu kurang lebih sampai sekarang 2024 juga ya, sampai sekarang kurang lebih ya 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Pak, ini untuk proses untuk membangunnya berapa lama nih Pak dengan para warga bergotong royong nih Pak? Ya memakan waktu kurang lebih 6 bulan lah, karena dari 2020 2021 bulan Januari kita di sini udah. Cuman kalau untuk listrik sama air gimana nih Pak di tempat tinggal semi permanen ini Pak? Ya awalnya sebelum kita kuasain fisik dan saya belum ditangkap dan warga belum dikeluarkan di Kampung Susun Bayam, itu kita mandiri bayar listrik itu ya atas nama kelompok lah, tapi nama saya pribadi ketua kelompok tani. Nah setelah itu karena kan dicabut, akhirnya kita ke sana ke Kampung Susun Bayam dari bulan Maret itu. Nah ya sekarang karena Jack Pro harus bertanggung jawab dengan fasilitasnya, cuma ya alhamdulillah ya hanya listrik aja sih. Mereka harus tanggung jawab, baru 3 bulan inilah mereka menangani 3 bulan. Ya baik pemirsa, inilah memang kondisi memang dari warga juga baru mendapatkan listrik dan juga air baru 3 bulan terakhir ini, karena sebelumnya tidak mendapatkan pasokan listrik dan juga air dari pemerintah Kota Jakarta. Pak, ini berarti kalau untuk terkait pendidikan anak-anak seperti apa nih Pak di daerah sini Pak? Ya kemarin sih sempat tersendat ya, jadi ada hampir seluruhnya, karena domisili kita tidak sesuai, nggak seperti di Jakarta International Stadium ya kan. Ya kita NIK-nya nggak aktif, akhirnya banyak juga yang di swasta. Ya segala upaya, karena anak ini sebagai generasi ya kita harus terus. Jadi kita juga di sini melainkan anak harus sekolah, kita juga harus membuat fasilitas anak belajar juga. Ya Pak, berarti kalau untuk kehidupan sehari-hari seperti apa nih Pak untuk kehidupan makan bertanam atau gimana Pak? Ya karena kita petani ya, kebiasaan kita bertani ya, paling nggak hari ini sampai selanjutnya mudah-mudahan ya kalau bisa seperti dulu kita bisa ngejual ya, paling nggak sekarang kita masih untuk ketahanan pangan dulu lah, ketahanan untuk sendiri gitu. Ya Pak, katanya Bapak juga bertanam ya untuk dimakan sendiri ya, untuk iya. Itu yang mana Pak pohonnya Pak? Ya kayak modelnya tomat kan ya, cabe ya, di sini melon ya, karena kita dulu kan petani apa aja ditanam, yang terpenting adalah mendapatkan ekonomi, lalu kita bisa terus menumbuhkan ekonomi mandiri lah. Sebenarnya pemerintah yang harus melihat ke sini gitu. Ya Pak, ini kan untuk sebentar lagi kan memasuki masa pilkada nih Pak, itu untuk calon-calon gubernur kan sudah berjanji nih untuk Kampung Bayam ini Pak. Ini gimana Pak tanggapannya dan harapannya seperti apa nih Pak? Ya harapannya kan pemerintah dibangun oleh masyarakat, rakyat. Jadi pemerintah harus berkomitmen pada rakyat ya, masyarakat. Harapannya ya jangan cuma hanya buat program tapi nggak dilaksanakan gitu. Tetap aja masyarakat tertindas kan gitu, atau tidak keadilan diterapkan ya. Harapannya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dulu untuk warganya, penataan kotanya, penataan peradaban warganya dikembalikan. Kayak kami Kampung Bayam itu, kami kan sudah dibuat tempat tinggalnya, tempat ekonominya di situ, kembalikan lah gitu kan. Karena itu peruntukannya warga, bukan komersil kan gitu. Ya, baik Bapak, makasih banyak ya Pak ya untuk informasinya ya Bapak ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari para warga Kampung Bayam yang saat ini tinggal sementara di bangunan semi permanen yang berada di daerah Jalan Tongkol di Jakarta Utara. Memang dari para warga juga mengharapkan haknya untuk bisa diberikan tempat tinggal yang layak untuk nantinya bisa menempati rusun di Kampung Bayam Jakarta Utara. Demikian, kembalikan ke studio untuk Alfat dan Sira.
Baik, terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung dari Kampung Bayam, Jakarta Utara. Kita pagi-pagi sudah belanja masalah, ada berbagai macam masalah yang tengah dihadapi. Salah satunya juga perekonomian mereka tersendat-sendat di sana dan kehidupan mereka juga tidak layak. Sudah siap menjawab, tapi ditahan dulu ya. Kita akan hadirkan nanti usai jeda, kami segera kembali.